go. Dunia telah dibohongi oleh narasi dan propaganda Barat yang mengatakan bahwa senjata-senjata mereka adalah yang terbaik. Bukti kebohongannya terpampang jelas di Ukraina. Senjata yang selama ini dielu-elukan justru menjadi rongsokan yang tidak berguna. Sekarang dunia mempertanyakan apakah senjata Barat tidak benar-benar menjadi penguasa di medan pertempuran atau justru senjata Rusia yang terlalu overpower di hadapan mereka. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi semua akan terbongkar. Kali ini kita mulai dari komponen yang sering dianggap sepele, padahal fungsinya sangat vital di balik operasi. Radar RPS-42. Sistem produksi Israel ini dikirim melalui Lithuania sebagai bagian dari program besar NATO dalam memperbarui kekuatan militer Ukraina. Untuk satu unitnya, nilainya menyentuh sekitar 1 juta euro atau kurang lebih 20 miliar rupiah. Yang membuatnya menonjol kemampuannya kerap disandingkan dengan radar yang biasa terpasang di kapal perang besar. Di garis depan, RPS-42 berperan sebagai alat deteksi utama, khususnya saat menghadapi serangan drone yang semakin intens. Radar ini mampu memantau ancaman dari berbagai arah dalam waktu bersamaan, memberikan jeda yang sangat menentukan bagi pasukan untuk bereaksi. Namun keunggulan tersebut tetap menyimpan kelemahan. Agar dapat berfungsi, sistem ini harus memancarkan gelombang elektromagnetik. Dampaknya setiap kali diaktifkan, posisinya bisa terlacak. Inilah sebabnya pengoperasiannya harus singkat dan penuh perhitungan, mengandalkan momentum. Kondisi ini dimanfaatkan Rusia. Melalui drone pengintai seperti Zala S-16, mereka melacak sumber pancaran radar. Begitu titiknya ditemukan, serangan langsung dilanjutkan menggunakan munisi loitering Zala Lancet yang diarahkan secara presisi ke target. Belum lagi dukungan serangan dari jet tempur serta artileri jarak jauh yang memperkuat tekanan. Rusia mengklaim beberapa unit berhasil dihancurkan, terutama di wilayah Donbas. Dan ini baru pembuka, karena setelah ini kita beralih ke sistem tempur yang jauh lebih destruktif. Saat radar tersebut mulai menunjukkan keterbatasannya di lapangan, Swedia merespon dengan langkah berbeda. Mereka mengirimkan Stridsvagn 122 ke Ukraina, sebuah tank kelas berat dengan kemampuan tinggi. Kendaraan ini merupakan pengembangan dari Leopard 2A5, namun dengan peningkatan signifikan. Mulai dari lapis baja yang lebih tebal, sistem pelindungan yang diperbarui, hingga meriam 120 mm yang disiapkan untuk menghadapi ancaman berat di garis depan. Total sekitar 10 unit dikirim sebagai bagian dari paket bantuan militer. Perannya krusial, yakni sebagai ujung tombak dalam operasi ofensif, sekaligus melengkapi CV-9040 asal Swedia yang berfungsi sebagai kendaraan pendukung dan pengangkut pasukan. Namun kondisi di lapangan berkata lain. Di wilayah Kursk, 1 unit dilaporkan hancur setelah dihantam drone. Ancaman yang terbilang sederhana ini kembali menegaskan bahwa teknologi mahal tidak selalu kebal. Rusia bahkan mengklaim seluruh unit telah dilumpuhkan, dengan beberapa di antaranya disebut berhasil direbut dalam kondisi relatif utuh. Tak hanya Stridsvagn 122, Swedia juga mengarahkan kendaraan tempur lapis baja andalannya ke medan perang. Kendaraan ini dikenal luas karena reputasinya, CV-9040, versi yang telah diperkuat untuk menghadapi ranjau serta ancaman balistik di medan berat seperti hutan bersalju. Tujuannya jelas, dan meriam otomatis bertenaga besar CV-9040 diharapkan menjadi tulang punggung dalam serangan darat modern. Namun kenyataan di medan tempur tidak berjalan sesuai harapan. Ancaman justru datang dari arah yang sulit diprediksi. Ranjau darat yang seharusnya bisa diantisipasi malah melumpuhkan salah satu unit saat melintas di Kursk. Kendaraan pun terhenti, dan dalam situasi perang, berhenti berarti membuka celah. Yang lebih mengejutkan, ada unit yang jatuh ke tangan Rusia. Tidak hanya diamankan, kendaraan tersebut diperbaiki dan kembali dioperasikan, bahkan oleh pasukan lintas udara. Ironisnya, beberapa CV-9040 juga dilaporkan hancur akibat serangan drone FPV berbiaya murah dari kendaraan elit berubah menjadi sasaran terbuka. Dan setelah ini, kita akan beralih ke pembahasan yang lebih berat tentang tank yang disebut sebagai salah satu yang paling tangguh di Eropa. Di tengah pergerakan CV-9040, ada satu kendaraan yang jarang mendapat perhatian, padahal fungsinya cukup vital, Husky TSV. Inggris mengirim kendaraan lapis baja ringan ini dengan fokus pada kecepatan manuver serta pelindungan terhadap ancaman ranjau. Dalam konflik Rusia-Ukraina, Husky dipakai untuk berbagai kebutuhan di garis depan.
mulai dari mendukung logistik, menjalankan patroli, mengevakuasi korban, hingga mengangkut pasukan di wilayah beresiko tinggi. Karakternya yang lincah membuatnya diandalkan untuk menembus medan sulit. Meski begitu, sebagai kendaraan ringan, tingkat perlindungannya tetap memiliki keterbatasan. Di sejumlah kejadian, Husky dilaporkan hancur setelah terkena ranjau atau serangan artileri Rusia. Ledakan dari bawah kendaraan seringkali cukup untuk melumpuhkan, bahkan merusak bagian utamanya secara fatal. Salah satu peristiwa yang cukup mencuri perhatian terjadi saat pasukan Rusia menemukan sebuah Husky di ladang ranjau Ukraina. Kendaraan itu diduga ditinggalkan karena rusak atau tidak lagi bisa bergerak, namun masih dalam kondisi relatif utuh. Temuan ini tergolong langka karena hanya sedikit unit Husky yang berhasil jatuh ke tangan Rusia dibandingkan kendaraan lain. Bersamaan dengan pengiriman Husky TSV, Inggris juga mengirim Mastiff PPV, kendaraan lapis baja beroda 6 ke Ukraina. Jika Husky dirancang untuk mobilitas, Mastiff hadir sebagai kendaraan patroli berat dengan perlindungan baja yang jauh lebih tebal, disiapkan untuk menghadapi ranjau dan serangan langsung. Secara konsep, Mastiff menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi bagi pasukan. Namun kondisi di medan tempur Ukraina jauh lebih rumit. Ancaman yang datang dari ranjau darat, artileri jarak jauh, hingga serangan drone membuat kendaraan sekelas Mastiff pun tetap berada dalam resiko besar. Dalam sejumlah kejadian, Mastiff dilaporkan hancur akibat ledakan besar, terutama saat menghantam ranjau yang kemudian disusul serangan lanjutan. Ada pula situasi di mana kendaraan mengalami kerusakan berat, namun tidak sepenuhnya hancur, sehingga terpaksa ditinggalkan awaknya karena kondisi taktis yang memburuk. Salah satu unit bahkan dilaporkan sempat diperiksa oleh pasukan Rusia setelah berhasil direbut dalam operasi di Novodonetsk. Jika sebelumnya kita berbicara soal pertempuran jarak dekat, kini arahnya bergeser ke serangan dari jarak ratusan kilometer. Amerika mengirim ATACMS untuk memberi Ukraina kemampuan menghantam target bernilai tinggi jauh di belakang garis depan, seperti depot logistik maupun fasilitas militer. Nilainya diperkirakan sekitar $1 juta per unit, sehingga setiap peluncuran harus diperhitungkan secara matang. Dalam salah satu serangan, Ukraina disebut menembakkan 6 ATACMS ke wilayah Bryansk. Namun Rusia mengklaim 5 diantaranya berhasil dicegat. Justru dari situ, peluang lain terbuka. Puing-puing yang jatuh menjadi sumber informasi baru. Dokumentasi di lokasi memperlihatkan sisa rudal yang masih relatif utuh. Dari temuan ini, Rusia dilaporkan memperoleh akses ke komponen sistem panduan ATACMS untuk pertama kalinya. Ini membuka kemungkinan bagi mereka untuk mempelajari pola navigasi, sistem kontrol, hingga karakteristik lintasan rudal tersebut. Rusia juga dikabarkan berhasil menjatuhkan drone serang tipe Hornet di medan tempur Ukraina. Dari unit yang ditemukan, diketahui drone ini membawa hulu ledak MOA-400 dengan berat sekitar 4 kg, cukup untuk menghancurkan kendaraan ringan atau posisi infanteri. Dalam penggunaannya, Hornet difungsikan sebagai drone kamikaze untuk serangan presisi jarak dekat hingga menengah. Sasarannya bervariasi, mulai dari kendaraan lapis baja ringan hingga titik pertahanan statis di garis depan. Namun seperti UAV pada umumnya, Hornet tetap memiliki keterbatasan. Sistem ini rentan terhadap pertahanan udara, gangguan elektronik, hingga tembakan langsung dari darat. Salah satu insiden pada awal Mei menunjukkan drone ini gagal mengenai target di wilayah Mariupol. Kejadian ini menegaskan bahwa bahkan senjata presisi tetap memiliki keterbatasan saat digunakan di medan perang nyata. Satu persatu senjata barat mengalami tekanan di Ukraina, namun bantuan terus mengalir. Di titik ini ceritanya bergeser, bukan lagi tentang satu alat atau satu pertempuran, melainkan arah konflik itu sendiri. Paket bantuan militer baru dari Amerika Serikat senilai $400 juta menandai kembalinya momentum dukungan Barat setelah sempat tertunda dalam perang Rusia-Ukraina. Bantuan ini penting untuk menjaga daya tempur Ukraina, terutama dalam perang atrisi yang kini didominasi artileri, drone, dan logistik. Tanpa suplai berkelanjutan, posisi di garis depan berisiko melemah di tengah tekanan Rusia yang konsisten. Di sisi lain, Uni Eropa melalui paket sanksi putaran ke-20 berupaya menekan Rusia secara sistemik dengan menargetkan sektor energi, industri militer, perdagangan, hingga layanan keuangan termasuk kripto. Meski berdampak, Rusia terus beradaptasi dengan mengalihkan jalur ekonomi dan memperkuat produksi domestik. Secara militer, akses terhadap peralatan barat yang direbut membuka peluang rekayasa balik serta pengembangan countermeasure, khususnya terhadap drone dan sistem presisi. Hal ini mempercepat siklus inovasi di medan tempur.
Di garis depan, situasi relatif stagnan dengan pola pertempuran berbasis posisi. Namun resiko eskalasi tetap terbuka, terutama jika keterlibatan NATO meningkat.